pagi ini Beli akan coba panen lengkuas yang nampaknya sudah cukup umur untuk kita panen. Nah, ini adalah pupuk granul yang sengaja Beli ciptakan untuk tanaman-tanaman yang berumbi berimpang, sahabat ya. Karena memang karakternya Beli desain sedemikian rupa agar bentuknya granul seperti ini. Dan Beli akan lihat seperti apa hasil dari aplikasi pupuk granul ini. Hasilnya apakah nyata terlihat bagi tanaman berimpang seperti ini. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri. Luar biasa sahabat, ternyata apa yang Beli ekspektasikan sesuai dengan kenyataan yang kita dapatkan pagi ini. Tanaman good job. Ternyata jumlah rimpangnya luar biasa banyak dan umbinya itu gede sekali. Jadi bagi sahabat yang ingin mendapatkan hasil seperti yang ada di balik Organik TV, akan Beli kupas tuntas seperti apa metode menghasilkan tanaman rimpang yang bisa berumbi besar, maksimal dan tetap sehat, tidak terserang hama dan penyakit, sehingga bisa tetap sehat sampai panen. Luar biasa, banyak sekali tenaga yang kita habiskan. Good job. Bahan-bahan yang sahabat perlukan dalam membuat pupuk padat ini, yang pertama adalah kompos, sahabat ya. Kompos yang sudah matang. Kemudian di sebelahnya ini adalah pupuk kotoran hewan, pupuk kohe juga yang sudah matang, yang sudah sama-sama kita dekomposisi. Jadi perbandingannya 1:1. Nah, kedua bahan ini adalah bahan utamanya. Jadi kompos dan pupuk kohe ini adalah bahan utamanya. Kemudian di sebelah kirinya ini adalah bahan-bahan pelengkapnya. Beli akan jelaskan. Yang pertama adalah ini adalah arang, sahabat ya. Bahan pelengkap pertama adalah arang yang sudah kita geprek, kita hancurkan, tapi jangan sampai keseluruhannya jadi tepung seperti itu. Biarkan bentuknya menjadi pecahan kecil seperti ini. Nah, kalau sahabat bertanya berapa perbandingan jumlahnya antara bahan pelengkap itu termasuk yang ini, sahabat ya. Sebentar lagi Beli jelaskan dengan bahan-bahan utamanya. Minimal 10% dari bahan utama. Jadi bahan pelengkapnya minimal jumlahnya 10% dari bahan utamanya seperti itu. Kemudian setelah arang, di sini ada tepung kulit telur, sahabat ya. Ini sebenarnya tidak menjadi tepung, tapi sudah cukup hancur seperti ini. Kemudian di sini ada tepung kulit pisang, sahabat ya. Ini juga bisa sahabat mix dengan tepung dari kulit ubi seperti itu, sahabat. Kemudian di sebelahnya ada tepung kanji. Nah, tepung kanji atau tepung tapioka. Nah, mengapa Beli menggunakan tepung tapioka? Alasannya ada dua. Yang pertama adalah karena tepung tapioka ini teksturnya nanti akan menjadi seperti lem nabati bagi bahan-bahan yang akan kita campurkan ini. Yang kedua, karena tepung tapioka ini sangat tinggi akan kalium, sahabat. Jadi dalam penelitian atau makalah yang pernah Beli baca, dalam secangkir tepung tapioka ini terdapat 558 mg kalium. Jadi itu sangat tinggi untuk bahan nabati. Kemudian di sini ini adalah pasir, sahabat. Nah, ini adalah pasir tapi dari pasir sungai. Jadi bagi sahabat jangan gunakan pasir pantai tapi gunakan pasir sungai. Alasannya karena teksturnya itu yang kita butuhkan, sahabat. Jadi teksturnya yang kita butuhkan, bukan zat yang terkandung di dalam pasirnya. Kemudian di sini ada saringan kawat seperti ini. Kemudian juga ada ember kalau di Bali disebutnya ember gengseng seperti ini, sahabat. Ini untuk wadahnya nanti. Nah, Beli akan mulai saja bagaimana cara meracik pupuk ini. Nah, yang pertama kita masukkan dulu kedua bahan utamanya. Ini adalah komposnya. Kemudian kita masukkan kotoran hewan ya, pupuk kotoran hewan. Kemudian itu arang yang sudah kita geprek, sahabat. Ya. Kemudian bahan pelengkap lainnya. Ini ada tepung dari kulit telur, sahabat. Beli juga tidak membuatnya sampai seperti tepung banget karena tekstur yang kita inginkan adalah tekstur yang granul. Jadi Beli hancurkan cukup sampai seperti ini. Kemudian masukkan tepung kulit pisang. Ini juga bisa dimix dengan tepung dari kulit ubi, sahabat ya. Kemudian kita masukkan pasir dari sungai, pasir sungai, sahabat, bukan pasir laut, tapi pasir sungai. Kemudian setelah ini kita aduk secara merata.
Nah, kemudian sekarang baru kita masukkan tepung tapioka ini ke dalam air. Jadi kita masukkannya belakangan karena Beli mau campurkan dengan air. Fungsinya sekali lagi, selain menambah kaya dari kandungan kalium yang kita harapkan di pupuk ini juga menjadi lem, sahabat. Lem dari tekstur yang akan kita buat nanti. Karena emang tepung tapioka ini terkenal sangat lengket. Oke, kemudian baru Beli tambahkan di sini biang kompos. Nah, bagaimana bila tidak ada biang kompos, Beli? Nah, karena sekarang biang kompos memang cukup langka, meskipun di Shopee masih ada beberapa reseller yang memiliki biang kompos ini. Nah, di sini sahabat bisa mengakalinya dengan memberikan POC yang berbahan dasar dari kulit bawang plus kulit mentimun. Kemudian juga sahabat tambahkan dari trichoderma yang sahabat pancing dari nasi karon dan BK juga yang pernah juga di-share oleh sahabat kita di grup Facebook Bali Organik TV. Oke, tambahkan sekitar kurang lebih 100 gram, jadi setengah dari kemasan ini. Stop. Nah, kemudian kita campurkan di tepung kanji yang kita akan masukkan ke dalam sini, sahabat. Jadi fungsinya nanti ketika kita cetak dalam bentuk granul dengan menggunakan ayakan pasir tadi, sahabat, akan berbentuk granul seperti itu. Kemudian langsung kita tambahkan ke dalam sini, sahabat, ke dalam adonan pupuk yang kita tadi campurkan di awal video. Nah, kemudian setelah tercampur seperti ini, sahabat, jadi teksturnya itu tidak basah banget. Jadi jangan sampai adonan ini lembek. Jadi cukup padat dan masih kita bisa saring di sini, sahabat ya. Jadi di saringan pasir ini. Jadi kalau terlalu lembek maka tidak akan bisa kita saring. Nah, sekarang akan kita saring yang tadi. Jadi jangan khawatir karena teksturnya akan tetap bergranul, sahabat. Karena apa? Karena kita sudah tambahkan yang tadi itu tepung kanji atau tepung tapioka, itu yang akan menjaga teksturnya tetap granul. Maka nanti ketika kita angin-anginkan, kita keringkan di bawah sinar matahari pagi. Nah, jadi teksturnya akan seperti ini dan tetap terjaga. Nah, semakin besar ukuran lubangnya, sahabat, semakin besar ukuran lubangnya maka semakin besar pula tekstur granul yang didapatkan. Jadi bagi sahabat yang ingin mendapatkan tekstur granulnya itu lebih besar, gunakan saringan yang ukurannya lebih besar. Nah, kemudian setelah ini habis kita saring, maka di sini kita akan mendapatkan ampasnya. Nah, ampasnya juga jangan dibuang, tapi akan kita saring juga dengan saringan yang ukurannya juga lebih besar. Jadi seperti itu, tidak ada yang terbuang, sahabat ya, karena ini semua adalah bahan-bahan pupuk yang sangat baik bagi tanaman. Nah, setelah kita angin-anginkan, sahabat, maka hasilnya akan seperti ini. Tekstur tetap terlihat granul seperti ini, sahabat ya. Jadi jangan takut kehilangan tekstur yang tadi kita cetak di saringan karena kita sudah menggunakan tepung tapioka. Tepung tapioka tadi bersifat sebagai perekat alami sehingga teksturnya bisa tetap cantik seperti ini. Nah, bagi sahabat yang ingin menyimpannya dalam waktu yang lebih lama, sahabat bisa menjemurnya lagi, sahabat, agar kadar airnya menjadi lebih rendah. Sehingga nanti ketika kita simpan tidak mengalami yang namanya penggumpalan. Jadi pupuk ini bersifat slow release, sahabat ya. Jadi nutrisinya akan terlepas secara perlahan-lahan di media tanam kita. Dan ini sangat cocok untuk tanaman usia panjang. Sehingga Beli aplikasikan ke tanaman rimpang yang usianya sampai setahun dan hasilnya sangat luar biasa. Jadi bagi sahabat yang saat ini terlebih di musim hujan, Beli selalu tekankan di musim hujan kurangi penggunaan pupuk organik cair tapi perbanyak pupuk padat. Beli sangat rekomendasikan bagi sahabat yang menanam tanaman rimpang dengan usia yang cukup panjang menggunakan pupuk granul seperti ini. Jadi pupuk yang kita cetak sendiri ternyata bisa berwujud secantik ini, sahabat. Oke, cukup sampai di sini video Beli kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu berusaha menanam hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di video-video Beli berikutnya.